kabar adik-adik? Pasti tetap semangat dan bahagia ya. Sudah lama sekali rasanya kita tidak bertemu. Nah, tapi walaupun begitu kita harus tetap bersukacita ya, karena kita masih bisa sekolah minggu secara online. Hari ini Kak Agnes dan Bu Endah akan menemani adik-adik untuk sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, keren sekali. Kalau adik-adik sudah siap, mari kita pujikan satu pujian untuk menggambarkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan, selamat pagi Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bukan tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bukan tambah-tambah cintanya. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Ayo kita baca lagi supaya kita lebih mengingatnya. Kita baca ya dari Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik pasti bertanya-tanya, hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Apa ya Bu Endah? Nanti kita akan cerita. Iya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjagai mama, papa, adik, kakak, oma, opa, dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa bersekolah minggu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wow, pasti sudah siap ya. Kalau begitu adik-adik silakan duduk, cari posisi yang enak. Iya, kemudian siapkan Alkitabnya karena nanti kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Sudah siap? Siap. Ya, baiklah kalau begitu. Silakan Bu Endah. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Selamat hari Minggu ya. Aduh, adik-adik pasti sudah bosan ya. Stay at home sudah terlalu lama ya. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan tetap memberi sarana kepada kita untuk tetap beribadah. Mari sekarang kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ya. Adik-adik, sebelumnya marilah kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Adik-adik, sekarang Bu Endah punya cerita. Didengarkan ya. Di suatu desa atau di kampung tinggallah seorang anak bernama Rian. Rian itu mempunyai peliharaan seekor anjing dan seekor ayam yang sangat disayanginya. Rian itu bersama
bersama dengan ibunya tinggal di kampung itu. Pada suatu hari terjadi bencana bumi yang sangat kuat, sehingga kampung tersebut penduduknya banyak yang mengalami sakit karena adanya gempa bumi itu. Termasuk keluarga Rian. Ibunya menderita sakit. Tangan dan kakinya serta kepalanya memar. Sehingga Rian menjadi bingung. Sedangkan bapaknya itu tinggal di suatu daerah yang sangat jauh. Tidak pernah pulang karena kesibukan dengan pekerjaannya. Karena bencana alam itu, Rian bersama ibunya sangat menderita. Bayangkan adik-adik, ketika ibunya sakit, Rian sebagai anak kecil tentu bingung. Karena bahan makanan yang dikirim belum datang-datang. Karena kampung yang ditinggalinya itu adalah kampung yang sangat terpencil. Bantuan tidak datang. Kemudian ibunya, Rian dan keluarganya kelaparan. Bagaimana kita membayangkan kondisi seperti itu? Yang dipunyai hanya satu-satunya seekor ayam. Karena anjingnya tadi juga ikut mati terkena bencana bumi. Bagaimana Rian bersikap yang baik dalam mengalami kondisi seperti ini? Coba adik-adik bayangkan, kalau Rian itu anak kecil, melihat ibunya sakit, sedangkan bahan makanan habis, bagaimana harus bersikap? Sedangkan yang dipunyai hanya satu-satunya peliharaan kesayangannya adalah seekor ayam. Nah, sesuai dengan tema hari ini, yaitu bijaksana, hati yang bijaksana. Kita diajari untuk memilih sikap yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu adik-adik, sekarang Bu Indah punya pertanyaan ya kepada adik-adik. Yang di rumah boleh menjawab ya. Misalnya, dalam kondisi genting makanan habis seperti ini, mana yang kalian pilih? 1, menyelamatkan ayam piaraan, atau 2, menyelamatkan diri sendiri? Iya, ini kondisi genting ya anak-anak. Jadi yang kita ambil adalah menyelamatkan diri sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih penting mana? Tetap belajar atau membantu ibu yang repot? Oh, ada yang menjawab tentang belajar. Bener apa tidak? Sedangkan ibunya repot. Gimana? Iya, kita harus tetap membantu ibu yang repot. Karena kita kasihan pada ibu. Kita harus sayang pada ibu. Kemudian yang ketiga, lebih penting mana? Belajar online atau bermain game online? Belajar online. Boleh bermain game, tapi harus tetap dibatasi adik-adik. Pertanyaan berikutnya, jika kita diberi uang oleh nenek, apa yang harus kita lakukan? 1, beli pulsa untuk sahabat miskin kita. 2, ditabung saja. 3, sebagian untuk beli pulsa, sebagian ditabung. Bagaimana? Pilih yang mana? Iya, betul. Sebagian ditabung, sebagian untuk membantu teman kita yang miskin. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan jika ada teman yang membenci kamu? Coba. 1, diam saja sambil bersungut-sungut. 2, mendoakan agar teman kita baik. 3, balas membenci. Bagaimana? Iya, kita harus mendoakan agar teman kita itu menjadi baik. Berikutnya, pertanyaan, bagaimana sikapmu jika kakimu terluka?
Bagaimana? Apakah kamu menangis sekencang-kencangnya, teriak-teriak begitu? Yang kedua, menangis sebentar lalu membalut sendiri. Kemudian yang ketiga, menangis sebentar lalu minta tolong pada orang tua. Bagaimana kalian sikapnya yang baik? Iya, menangis boleh, sakit ya boleh ya menangis. Tapi kita harus minta tolong kepada orang yang lebih besar untuk mengatasi masalah tersebut ya anak-anak. Tidak butuh orang tua untuk mengatasi. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Jika PR di sekolahmu banyak dan harus segera diselesaikan dalam 3 jam lagi, sedangkan kamu ada film yang sangat kamu senangi, apa yang kamu kerjakan? 1. Menunggu menonton TV diam saja begini ya. 2. Mengerjakan PR terlebih dahulu, aku nyicil dulu begitu. 3. Terus mengerjakan tanpa peduli film kesenangannya. Bagaimana? Iya, itu anak-anak yang bijaksana. Mengerjakan PR terlebih dulu supaya bisa menyaksikan film kesenangan saya. Itu adalah sikap-sikap bijaksana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, anak-anak harus memiliki hati yang bijaksana seperti Tuhan Yesus yang selalu mengambil sikap yang benar terhadap murid-muridnya. Adik-adik juga sebentar lagi kita akan selesai firman hari ini. Adik-adik juga harus memiliki hati yang bijaksana seperti Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Ya, saat itu dimulai ketika permohonannya kepada Tuhan agar memberikan hati yang bijaksana. Nah, adik-adik, firman dari Tuhan cukup sampai di sini. Kita akan berdoa bersama, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan pagi ini karena Tuhan sudah memberikan kami firman yang indah. Tuhan mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berhati bijaksana. Kiranya anak-anak bisa melakukan dalam kesehariannya dan bisa membanggakan serta memuliakan Tuhan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Semoga kalian tetap bahagia, stay at home, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang menjadi bijaksana. Kebijaksanaan yang dari Tuhan membawa kebaikan dan kebahagiaan. Ada satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9a. Kita baca bersama-sama ya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita baca satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita mengumpulkan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkannya ke mama papa ya. Nah, persembahannya sudah disiapkan? Oke, nah sambil mengiringi persembahan ini kita mau pujikan burung pipit.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami bisa bersekolah minggu. Tuhan, kalau kami sudah memberikan persembahan Tuhan kepada Engkau, kami berdoa Tuhan menguduskan persembahan ini sehingga bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan, kalau sebentar lagi sekolah minggu kami akan selesai, kami meminta penyertaan Tuhan. Tuhan menuntun kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa supaya minggu depan kami bisa bersekolah minggu lagi secara online. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepada Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya Bu Endah? Iya. Adik-adik juga sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, tapi adik-adik jangan bersedih karena minggu depan kita ada sekolah minggu lagi ya Bu Endah. Iya, pasti ada, Mbak Nes. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, ada satu pujian untuk kita nyanyikan bersama-sama. Kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.